Selamat pagi, saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita dapat berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga bersama saya Pendeta Helen Ruth Manurung. Hari ini Senin 21 Juli 2025. Dalam satu minggu ke depan ini, dalam Sapaan dan Renungan GKI Salatiga kita akan memperingati dan merayakan Hari Anak Nasional yang dirayakan tepat pada tanggal 23 Juli 2025. Dalam memperingati Hari Anak Nasional, kita semua diajak untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagai bagian dari upaya pembangunan manusia seutuhnya di Indonesia. Mari kita akan mengawali renungan kita yang berjudul Yesus Cinta Anak. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Dan saat ini Tuhan, biarlah kami boleh memusatkan perhatian kami kepada firman Tuhan yang bersama akan kami renungkan, supaya firman Tuhan boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Pimpin kami dengan hikmat Tuhan, supaya kami dapat memahami firman-Mu sesuai dengan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dan anak-anak, firman Tuhan yang akan menjadi dasar bacaan kita diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 1-5. Injil Matius pasal 18 ayat 1-5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Siapa saja menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus memiliki perhatian khusus terhadap anak-anak dan menganggap mereka sebagai bagian penting dalam kerajaannya. Ketika Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, itu menunjukkan anak-anak tidak diabaikan oleh Yesus. Anak-anak diberikan ruang sama dengan orang dewasa. Yesus mencintai anak-anak dan setiap anak-anak dihargai Allah. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk melindungi, membimbing dan mengajarkan anak-anak tentang kasih dan kebenaran. Firman Tuhan ini juga mengingatkan kita bahwa Allah menganggap anak-anak sebagai bagian yang penting dan meminta orang tua untuk menjaga dan mendidik mereka. Di tengah-tengah realita di mana seringkali berita-berita di Indonesia memperlihatkan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, anak yang menjadi korban pengabaian dari keluarga, kelalaian orang tua, atau bahkan dipandang sebelah mata oleh masyarakat karena dianggap belum berdaya dalam kehidupan bersama. Dan juga ada anak sebagai korban bullying atau perundungan. Marilah kita mulai memperhatikan anak-anak kita dan anak-anak di sekitar kita sebagai bagian dari masyarakat. Mereka berharga dan berguna dalam segala keterbatasannya. Kita juga bertanggung jawab untuk saling menjaga, termasuk menjaga anak-anak dari korban media sosial, efek tontonan atau literasi konten yang tidak bertanggung jawab atau yang berdampak negatif seperti pornografi, porno aksi, pergaulan bebas dan ajaran yang jahat, atau bahkan kriminalitas yang dinormalisasi masyarakat. Mari kita memberikan ruang bagi anak-anak bertumbuh bersama. Beri ruang dalam pelayanan di gereja.
memperhatikan kebutuhan dan mendukung pertumbuhan mereka, serta melindungi mereka dari hal yang buruk ataupun kejahatan. Mari kita mencintai anak-anak seperti Yesus mencintai mereka, mulai dari lingkup keluarga, gereja, sekolah, dan masyarakat. Mari bersinergi memberikan ruang bertumbuh yang positif bagi anak-anak dengan menciptakan gereja yang ramah anak. Menjadikan gereja sebagai rumah kedua bagi setiap anak yang ada. Ini tentu bukan hanya sebatas fasilitas atau sarana prasarana, tetapi juga menciptakan suasana yang kondusif bagi pertumbuhan anak. Misalnya dengan kita bersikap menghargai setiap anak dengan penuh kasih. Saudara dan anak-anak, kita bersyukur Salatiga, GKI Salatiga juga punya pelayanan kepada anak. Selain sekolah minggu, ibadah intergenerasional, di mana anak-anak ikut ibadah umum bersama keluarga, beasiswa untuk anak sekolah, bahkan sekolah-sekolah dalam naungan Yayasan Pendidikan Ebenezer GKI Salatiga. Semua itu sebagai bentuk perhatian dan dukungan kita akan pertumbuhan anak-anak, supaya mereka bertumbuh dalam pengenalan dan cinta Tuhan, serta dididik untuk berprestasi dan mengasah talenta untuk memuliakan Tuhan. Kiranya GKI Salatiga dan Yayasan Pendidikan Ebenezer GKI Salatiga dapat terus menyuarakan kasih kepada anak-anak dan menjadi lingkungan yang aman dan baik bagi setiap anak. Amin. Mari kita mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala anugerah-Mu bagi GKI Salatiga, di mana atas tuntunan dan berkat Tuhan, kami boleh melayani banyak anak-anak. Kiranya semua dapat berguna bagi anak-anak untuk bertumbuh bersama di dalam pengenalan dan cinta Tuhan Yesus dan menjadi anak-anak yang pintar berkarakter Kristus. Berkatilah GKI Salatiga dan Yayasan Pendidikan Ebenezer GKI Salatiga melalui sekolah-sekolah yang ada, Toddler KBTK Kristen 3 Ebenezer, SD Kristen 3 Ebenezer, SD Kristen 4 Ebenezer, dan SMP Kristen 2 Ebenezer. Di dalam segala hal yang kami lakukan bersama, biarlah itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga setiap kami dalam menjalani semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya perlindungan dan berkat Tuhan selalu bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan memohon. Amin. Selamat pagi saudara, selamat mengasihi anak-anak dan semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.